Indonesia dipercaya dunia, dan ini baru pertama kalinya semenjak didirikannya G20 pada tahun 1999 yang lalu. Baru pertama kalinya Indonesia menjadi presidensi G20. Keren kan? Iya, Indonesia akan memegang presidensi G20 yang akan diselenggarakan pada 1 Desember 2020 hingga 30 November 2022 mendatang. Dan ini adalah pertama kalinya loh Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20 yang sejak didirikannya pada tahun 1999 yang lalu. Pantes ya, Presiden Joko Widodo kekeh ingin melancarkan vaksinasi massal sampai door to door. Ya, kemungkinan ingin mengembalikan kepercayaan Indonesia kepada dunia lah. Kalau Indonesia bisa mengatasi pandemi ini, ya sehingga Presiden Joko Widodo kerap kunjungan ke berbagai wilayah di tanah air untuk meninjau vaksinasi secara massal, door to door, dan lain sebagainya. Itu adalah wujud komitmen Presiden Joko Widodo untuk segera mengatasi pandemi ini, di mana total masyarakat Indonesia juga tidak sedikit, sangat banyak. Ya, tetapi Indonesia masih diberi kepercayaan memegang presidensi G20. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Sejarah baru bagi Indonesia, pertama kali jadi presidensi G20. Indonesia akan memegang presidensi G20 yang diselenggarakan pada 1 Desember 2021 hingga November 2022 mendatang. Ini adalah pertama kalinya Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20 sejak didirikannya perkumpulan tersebut pada 1999. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Presiden Jokowi akan menghadiri penutupan KTT G20 di Roma, Italia pada 31 Oktober 2021 mendatang. Di sana Presiden Jokowi akan terima secara resmi penyerahan tongkat estafet G20 dari Perdana Menteri Italia dan 1 Desember akan resmi jadi presidensi G20, kata Airlangga dalam konferensi pers G20 pada Selasa 14 September 2021. Lebih lanjut, Menko Airlangga mengatakan sejak 1 Desember 2021 sampai 30 November 2022 akan ada banyak pertemuan yang dilakukan. Pertemuan itu disebut sebagai Sherpa Track G20. Sedikitnya ada 150 pertemuan yang akan berlangsung dengan berbagai negara anggota G20. Ada 150 pertemuan beberapa side event dari 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. Di antaranya working group, tingkat Sherpa, Finance, Deputi, hingga KTT yang dihadiri oleh kepala negara dan kepala pemerintahan jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Menlu Retno Marsudi mengatakan terpilihnya Indonesia untuk memegang presidensi G20 merupakan tanggung jawab besar. Ini pertama kalinya Indonesia memegang presidensi sejak G20 didirikan. Tentunya ini merupakan kepercayaan, tetapi di saat yang sama juga merupakan tanggung jawab besar yang akan kita tunaikan sebaik mungkin, kata Menlu. Menlu mengungkapkan bahwa presidensi Indonesia akan mengambil tema Recover Together, Recover Stronger. Dia mengatakan mengenai perkiraan situasi dunia pada tahun 2022 di mana diperkirakan dunia belum akan sepenuhnya keluar dari pandemi ini. Dari aspek kesehatannya, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan harapan agar pada akhir 2021 negara di dunia dapat melakukan vaksinasi hingga 40% dari populasinya dan 70% tercapai pada pertengahan 2022. Dari aspek ekonomi, Retno mengatakan ekonomi dunia turun hingga minus 3,2% dan pada 2021 terdapat tren positif pertumbuhan yang diperkirakan mencapai 6% dan diharapkan akan berlanjut pada 2022. Data IMF juga menjelaskan bahwa ekonomi dunia diperkirakan masih terdapat kerentanan dan kekhawatiran bahwa pertumbuhan ekonomi yang belum akan merata. Katanya dari sisi geopolitik,
Diperkirakan rivalitas antara kekuatan besar masih akan terus berlanjut, defisit kepercayaan masih menonjol. Alhasil, Retno menyampaikan dengan latar belakang situasi dunia tersebut, maka selama Indonesia menjadi presidensi G20, maka semangat utamanya adalah pulih bersama. Untuk pulih bersama diperlukan semangat solidaritas, kerjasama, kolaborasi, kemitraan, dan inklusivitas, ujarnya. Lebih lanjut dia menjelaskan, inklusivitas akan menjadi salah satu kata kunci dalam presidensi G20 Indonesia yang tidak hanya akan memperhatikan kepentingan anggota G20 saja, tetapi juga negara berkembang dan kelompok rentan. Karena ini DNA politik luar negeri Indonesia. Pemerintah Indonesia menaruh harapan besar pada konferensi tingkat tinggi KTT pada G20 pada tahun 2020 sebagai tuan rumah KTT G20 dan juga presidensi Group of 20 G20. Pemerintah berharap dapat mendorong pemulihan ekonomi global yang tertekan akibat pandemi ini. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan Indonesia akan menjadi tuan rumah sekaligus presidensi Group of 20 G20 pada tahun 2022 dengan mengangkat tema Recover Together, Recover Stronger. Tema tersebut mencerminkan semangat bersama untuk pulih secara ekonomi dan kesehatan di antara negara-negara G20. Tahun ini ditargetkan menjadi tahun awal bagi perjalanan ekonomi nasional maupun ekonomi di dunia. Ini akan dipegang Indonesia selama 1 tahun ke depan, dan setiap tahunnya biasanya para anggota bergiliran menjadi tuan rumah dan mengadakan kegiatan pertemuan presidensi G20, ujar Joni pada konferensi pers visual Selasa 14 September yang lalu. Menurutnya, Indonesia telah ditetapkan sebagai penyelenggara melalui KTT G20 di Riyadh, Arab Saudi pada 22 November 2020. Serah terima presidensi G20 ini oleh Italia pada Indonesia ini akan dilaksanakan pada KTT G20 di Roma, Italia pada 30 sampai 31 Oktober 2021. Menurut Joni, ini merupakan kali pertama Indonesia terpilih sebagai presidensi G20 sejak dibentuknya G20 pada tahun 1999. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, presidensi G20 adalah forum ekonomi global yang dibentuk sebagai respon krisis ekonomi pada tahun 1997 hingga 1998 yang beranggotakan 20 negara, yaitu 19 negara utama penyerap ekonomi dunia termasuk Indonesia, dan ditambah 1 perwakilan regional yaitu Uni Eropa yang memiliki produk domestik bruto terbesar di dunia. Kelompok ini berkontribusi pada 85% PDB dunia, 75% perdagangan internasional, dan 80% investasi global, serta jumlah populasi 2/3 dari penduduk dunia. Jelas Airlangga pada konferensi pers secara virtual pada Selasa 14 September. Menurut mandat G20 adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Selain itu, sebagai forum yang lahir dari krisis global, G20 diharapkan menjadi role model untuk masyarakat internasional untuk memberikan solusi atas tantangan ekonomi global seperti krisis 1998, resesi global 2008, dan pada situasi pandemik seperti ini. Dalam menentukan presidensi G20 memiliki mekanisme yang disebut mekanisme regional pocket protection, di mana saat ini adalah giliran kelompok pemberitaan di Asia. Di Asia sendiri baru Jepang, Republik Rakyat Tiongkok RRT, Korea Selatan, dan Saudi Arabia yang sudah menjadi tuan rumah presidensi G20. Sebagai Ketua 1 Bidang Serpak Trek, Airlangga Hartarto menambahkan pemerintah Indonesia akan menjalankan presidensi G20 ini dengan mengoptimalkan manfaat bagi bangsa Indonesia di bidang ekonomi, pembangunan sosial, dan juga politik. Ini adalah momentum penting untuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia dan juga menjadikan Indonesia sebagai role model pemulihan ekonomi di tengah pandemi ini. Pemerintah memperkirakan dari aspek ekonomi, beberapa manfaat langsung yang dapat dicapai jika pertemuan dilaksanakan secara fisik adalah peningkatan konsumsi domestik hingga 1,7 triliun, penambahan PDB nasional hingga 7,4 triliun, melibatkan UMKM dan penyerapan tenaga kerja sekitar 33.000 di berbagai sektor. Dengan sekitar 150 pertemuan selama setahun penuh, secara agregat pemerintah memperkirakan manfaat ekonomi yang mungkin timbul dari pelaksanaan rangkaian kegiatan presidensi G20 Indonesia dapat mencapai 1,5 sampai 2 kali lebih besar dari pelaksanaan IMF WBG Annual Meeting 2018 di Bali, ujar Airlangga.